Putri Salju dan Kurcaci yang berjalan dalam tidur. Pada satu masa, pada sebuah negeri nan jauh, Putri Salju, Pangeran Antoine, dan 7 kurcaci hidup bersama dalam sebuah kastil megah. Satu hari, si cantik Putri Salju pergi ke kebun kastil. Para kurcaci biasanya merawat dan memangkas tanaman di kebun. Namun, pagi itu ia tidak melihat mereka. Putri Salju bertanya-tanya ada di mana mereka. Ulung, Dungu, Pemalu, kalian di mana? Tahu mereka tidak di luar, ia memeriksa ruangan mereka di kastil. Dibukanya pintu sedikit, namun ia tidak melihat siapapun di antara mereka. Ia mulai khawatir. Kemana mereka? Mengapa tak memberitahuku? Mereka tidak tahu aku akan khawatir. Putri Salju kembali ke kastil. Dicarinya para kurcaci kemana-mana, namun tak menemukan mereka. Sehari sebelumnya, para kurcaci berkunjung ke rumah lama mereka. Mereka tak memberitahu Putri Salju karena ingin memberi kejutan berupa bunga yang cantik. Mereka membersihkan halaman dan menemukan bunga oranye cantik di kebun. Lalu mereka beranjak untuk kembali ke kastil. Di jalan, mereka mendekati kapal mereka di sungai. Semua naik ke kapal dan menyeberang sungai dengan mudah. Namun, begitu turun dari kapal, kau tahu siapa yang mereka lihat? Itu Dankov, asisten si Ratu Jahat Hela. Ia berdiri dengan sebotol air di tangan. Oh tidak, itu Dankov. Halo para kurcaci mungil yang manis. Tolong jangan halangi kami, Dankov. Ya, lihat, kami bertujuh, sedangkan kamu sendirian. Kau tak akan mampu mengalahkan kami. Iya, tenang saja. Aku tak akan melukai kalian. Aku hanya menawari kalian air. Kalian tampak haus. Tidak perlu, kami tidak minum air. Hei pemarah, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Lihat, si pemalu dan pemalas tampak kehausan. Tapi dia... Terima kasih, Dankov. Air akan sangat berguna. Dankov menyerahkan botol air ke tangan si Ulung. Dan para kurcaci satu persatu meminum air itu. Dankov mulai tertawa. Tawanya sangat keras sampai ia terjatuh. Jika ia tertawa lebih lama lagi, dia bisa pingsan. Aku penasaran. Apa yang lucu, Dankov? Kenapa kau tertawa seperti itu? Ya, rencana ratuku Hela berjalan lancar. Kurcaci tak menyadari bahwa ada kekuatan sihir dalam air itu. Dan tiba-tiba mereka jatuh tertidur. Dankov mendekat lalu menaburkan debu ajaib ke arah mereka. Mereka semua berdiri dan mulai berjalan meskipun masih tertidur. Bahkan dengkuran si kurcaci pemalas tak mampu membangunkan mereka. Benar, ke arah sini. Ayolah. Ayo kurcaci gemuk, jorok, dan pemalas. Ayolah. Sementara para kurcaci patuh mengikuti Dankov, Putri Salju mengamati jejak kaki 7 kurcaci di kebun. Jejak 7 kurcaci. Jika ku ikuti jejak kaki ini, mungkin aku bisa menemukan mereka. Lalu Putri Salju mengikuti jejak itu. Sementara itu, Hela yang jahat diam-diam mengawasi sang putri melalui bola kacanya.
Kau terjebak perangkapku lagi, Putri Salju. Kau takkan kulepaskan sebelum kuhancurkan kecantikanmu. Sekarang terhempaslah dalam perangkapku demi menolong kawan-kawan terkasihmu. 7 kurcaci tiba di Gua Hela dan ditempatkan di sudut goa. Di luar, Putri Salju mengikuti jejak kaki menuju ke hutan dan menyadari bahwa arah menuntunnya menuju Gua Hela. Semestinya sudah bisa kutebak. Hela punya rencana jahat lagi. Apa yang dilakukannya pada sahabat-sahabat kecilku? Aku harus cari tahu dan menghentikannya. Ketika Putri Salju mendekati Gua Hela, sesosok peri tiba-tiba muncul di belakangnya. Wah, peri! Sulit dipercaya. Peri itu tak mampu berbicara pada Putri Salju, tapi memberinya sebuah seruling ajaib. Tapi aku tidak tahu cara meniup seruling. Sang putri pada awalnya tidak mengerti apa guna seruling itu. Si peri membuat lingkaran ajaib seputar Putri Salju untuk melindunginya dari mantra jahat Hela. Lalu si peri menghilang dalam hutan. Putri Salju menerima seruling itu dan melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, ia tiba di Gua Hela. Aku sudah menunggumu, Putri Salju. Jelas kau tak menghentikan rencana jahatmu. Aku tahu kau menculik kawan-kawan kurcaciku. Sekarang di mana mereka? Menculik? Aku? Mereka datang dengan sukarela. Dan kini mereka mengabdi padaku. Berlututlah kurcaci. Kurcaci mendatangi Hela satu persatu dan berlutut di depannya. Namun mata mereka tertutup dan dalam keadaan tertidur pulas. Kurcaci-kurcaciku, apa yang terjadi? Buka mata kalian. Mereka tak bisa mendengarmu. Mereka hanya menuruti perintahku. Kurcaci, kelilingi Putri Salju. Kita renggut kecantikannya. 7 kurcaci mendekati Putri Salju, tidur berjalan. Sang putri merasa bingung dan ketakutan. Lalu, ia ingat seruling pemberian peri dan mulai memainkannya. Suara yang keluar dari seruling ajaib itu membuat para kurcaci terbangun. Putriku, apa yang terjadi? Di mana ini? Lihat, lihat. Bukankah itu ratu jahat Hela? Menjauhlah dari kami. Putri Salju terus memainkan seruling. Hela dan Dankov tak tahan mendengarnya dan berlari ke bagian belakang gua. Putri Salju heran mengapa mereka melarikan diri. Namun ia senang serulingnya berhasil. Terima kasih Putri Salju. Itu akan menghentikan mereka untuk sementara. Ayo kita pergi dari sini. Putri Salju dan 7 kurcaci meninggalkan gua kembali ke kastil. Para kurcaci merasa bahagia bisa kembali ke kastil. Putriku, sebenarnya kami meninggalkan kastil karena ingin memberimu hadiah. Bunga istimewa ini hanya tumbuh di kebun rumah kami yang lama, dan kami ingin memberinya untukmu. Indah sekali. Terima kasih. Tapi kalian membahayakan diri sendiri. Lain waktu, jangan meninggalkan kastil tanpa memberitahu. Karena Hela bebas berkeliaran, kita harus saling menjaga. Sementara itu, Hela dan Dankov pulih dari dampak kekuatan suara seruling ajaib. Bagaimana ku tahu kalau seruling itu punya kekuatan yang dahsyat? Suara serulingnya buruk, Yang Mulia. Tapi lagu yang dimainkan bagus. Diam, Dankov!
Seruling itu sebenarnya diciptakan dari lagu-lagu persahabatan dan kebajikan. Sehingga ia mampu mengatasi mantra jahat karena Putri Salju dan 7 kurcaci memiliki hubungan persahabatan yang erat. Mereka yang buruk dalam hubungan persahabatan akan membenci suara seruling itu karena mereka tak memahami arti cinta dan persahabatan. Pada satu masa, seorang penyihir jahat bernama Hela tinggal di puncak gunung yang sangat tinggi. Hela selalu ingin menjadi orang tercantik di dunia. Namun, Putri Salju yang tinggal di kastil terindah di negeri itu jauh lebih cantik. Dankov, makan apa kamu? Iya, Ratuku. Hamba tadi menyantap steak dengan banyak saus. Apa Anda mau mencicipinya? Tidak. Aku harus menjaga makan. Tapi ini adalah steak yang paling enak sedunia, Ratuku. Dankov, pergi dan makan steakmu. Biarkan aku sendiri dengan Trimungil ini. Dankov beranjak ke pojok gua, lalu melanjutkan menyantap steak dengan lahap. Trimungil. Apa yang terjadi jika kau tak bisa terbang ke angkasa malam ini? Trimungil mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah di dalam kurungan dengan cemas. Cahaya bulan akan padam, bukan? Lalu apa yang terjadi jika tiada cahaya di langit saat malam tiba? Kegelapan. Hela berencana mengurung si peri dalam guanya agar cahaya purnama tak bersinar. Lalu ia bisa menjalankan rencana jahatnya tanpa terlihat. Sementara itu, sahabat Putri Salju 7 kurcaci keluar dari tambang tempat mereka bekerja seharian dan berjalan melalui hutan menuju kastil. Ulung, apa memang sudah segelap ini kalau kita pulang ke kastil? Wah, mungkin. Memang sudah waktunya kita tidur sekarang. Langit begitu gelap, hingga kurcaci bahkan tak bisa melihat satu sama lain. Kurcaci ulung menyadari, ia tidak melihat ada bulan dan bintang di langit. Ada yang tidak beres. Sinar bulan padam. Ya, karena itulah mengapa langit sangat gelap, anak-anak. Tapi, mengapa sinar purnama pun padam? Salah satu peri hutan pasti sedang dalam masalah. Jika itu terjadi, maka bulan kehilangan cahaya. Kalau begitu, kita harus segera kembali ke kastil. Ayo. Kurcaci menggunakan senter tambang untuk melihat jalan yang dilalui ke istana. Sementara itu, Putri Salju dan Pangeran Antoine menatap keluar melalui balkon kastil. Malam ini lebih gelap dari malam-malam biasanya. Dan para kurcaci belum juga pulang. Bagaimana jika mereka tidak bisa melihat jalan dalam gelap? Tiba-tiba, Pangeran melihat cahaya senter di antara pepohonan. Lihatlah cahaya-cahaya itu, Putri. Apa mungkin itu para kurcaci? Iya, itu pasti mereka. Putri Salju menemui kurcaci di luar kastil. 7 kurcaci, malam begitu gelap. Bagaimana kalian melihat jalan pulang? Kami adalah kurcaci penambang, Putri. Kami bekerja di bawah tanah. Senter kami menerangi jalan. Tapi kami punya kabar buruk, Putri Salju.
Peri pembawa cahaya purnama tentu sedang dalam bahaya. Karena belum pernah malam segelap ini. Peri yang membantuku keluar dari hutan. Mungkinkah peri itu? Ia bisa saja memerlukan bantuan. Kita harus mencari tahu. Putri Salju segera berlari menuju ruang paling tua dan gelap di kastil, di mana tersimpan cermin ajaib Hela yang selalu berkata jujur. Wahai cermin di dinding, tunjukkan padaku apa yang terjadi pada peri hutan. Cermin ajaib memperlihatkan bahwa si peri terkurung dalam sebuah sangkar. Aku tahu di mana itu. Tempat sangkar itu diletakkan. Gua Hela. Putri Salju menaiki kudanya dan berangkat untuk menyelamatkan peri, tak menyadari apa yang bisa terjadi padanya. Ayolah Putri Salju, kau pasti bisa. Jangan takut gelap. Ayo Prego. Prego tidak melaksanakan perintah Putri Salju. Ada apa Prego? Apa kau takut? Prego tak bergerak karena kurcaci bodoh berdiri di depannya. Bodoh? Apa yang kau lakukan di sini? Oh, takkan kubiarkan kau seorang diri, Putri. Lihat, ku bawakan lampu juga. Putri Salju mengajak serta si bodoh bersama, kemudian berangkat. Kau begitu berani, Putri Salju. Kau lihat sekarang. Hela mulai meraba mantra sihir ke arah bola kaca. Sementara itu, kurcaci bodoh dan Putri Salju yang menunggang kuda mulai mendengar suara-suara aneh. Suara apa itu, Putri? Suara itu berasal dari akar pohon ivy yang dikendalikan oleh sihir Hela. Akar-akar ini mulai membelit si bodoh dan sang putri dengan cabangnya yang banyak. Namun Prego melompat mundur, berhasil lolos di menit-menit terakhir. Tidak, Putri, jangan. awas! Ivy, Tidak! tolong. Putri, akarnya ada di mana-mana. Tolong! Prego mengamati akar batang ivy dengan tatapan tajam. Setelah mengasah tapal kudanya ke tanah beberapa kali, ia melesat ke arah akar itu. Akhirnya, ia menginjak-injak akar ivy sihir itu. Sehingga, akar ivy yang terbebas dari pengaruh sihir seketika menarik cabang-cabangnya. Putri Salju dan kurcaci bodoh segera menyingkirkan cabang-cabang itu. Terima kasih, Prego. Kau luar biasa. Ayo kurcaci, kita berangkat menyelamatkan peri hutan. Hela tengah berdiri di depan cermin hitam bersama Dankov. Putri Salju tak akan mampu menyingkirkan ivy itu, Dankov. Esok aku akan menjadi wanita tercantik di dunia kembali. Iya, Ratuku. Tanaman rambut sihir itu pasti sudah membinasakannya. Di saat yang sama, Putri Salju dan kurcaci tiba di gua Hela. Mereka diam-diam memasuki gua tanpa suara dan melihat sangkar itu. Bodoh, tetap di sini. Jangan bersuara. Dengan perlahan, Putri Salju menjangkau sangkar itu sebelum Hela dan Dankov melihatnya. Lalu mengangkat dan membuka penutupnya. Si peri terbang keluar dari sangkar, lalu perlahan hinggap di bahu Putri Salju. Putri perlahan mundur ke tempat kurcaci. Namun kala mereka berjalan keluar goa bersama, kaki si bodoh terantuk batu dan ia terjatuh. Kesunyian pun pecah sudah. Suara apa itu? Oh, suara apa, Ratuku? Kita ketahuan. Lari bodoh, lari.
Hela melihat Putri Salju dan kurcaci bodoh meninggalkan gua. Putri Salju, bagaimana bisa kau menyingkirkan Ivy? Lalu ia menyadari kalau sangkar itu sudah kosong. Nah, tidak! Mereka membawa serta si peri. Dunkov, lari, tangkap mereka! Meski Dunkov mengejar, tidak mungkin ia bisa menangkap mereka. Sementara itu, Putri Salju dan kurcaci naik ke punggung Prego bersama si peri dan bergegas meninggalkan goa. Tidak, tidak! Kita gagal lagi! Kita kalah lagi! Aku harus menjadi wanita tercantik di dunia! Putri Salju menghentikan laju Prego di tengah hutan. Kini kau bebas, peri hutan. Terbanglah dan terangi purnama di langit. Sang putri menerbangkan peri hutan dari tangannya menuju ke langit. Begitu peri mengepakkan sayap, bintang-bintang mulai bersinar kembali. Dan akhirnya, bulan purnama mulai bercahaya menerangi bumi. Langit sudah berkilauan kembali. Nah, sekarang mari kita kembali ke kastil. Sekarang aku akan memadamkan cahaya penerangan ini, Putri. Kala Putri Salju dan kurcaci bodoh tiba di istana kembali, bersama dengan kurcaci lain dan sang pangeran, mereka memandangi bintang-bintang di langit, lalu memanjatkan doa dan harapan. Pada akhirnya, doa dari orang-orang yang baik hati akan terwujud cepat atau lambat. Pada satu masa, seorang gadis cantik bernama Putri Salju hidup di negeri yang jauh. Satu hari, Putri Salju berjalan-jalan ke hutan bersama kudanya yang pintar, Prego. Ketika Prego merasa lelah, mereka berhenti dan beristirahat di bawah pohon. Saat itu, Putri Salju melihat stroberi liar di sekitar sana dan memetiknya. Stroberinya lezat sekali. Rasanya aku bisa memakan 5 genggam sekaligus, Prego. Putri memberi sejumlah stroberi pada Prego dan ia memakannya. Dia sangat lapar setelah berjalan jauh. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di sisi lain hutan, Hela yang iri dengan kecantikan Putri Salju sedang berjalan-jalan. Tentu saja, asistennya yang konyol Dunkov ikut serta. Yang mulia, Ratuku, musim buah stroberi liar datang. Lihat, ku petikan beberapa untukmu. Kalau kau mampu melakukan sesuatu, aku terkejut, Dunkov. Hela tengah mengumpulkan bahan dari hutan untuk ramuannya yang baru. Dan sejumput rumput kering ini beres. Ratuku, aku bersin terus-menerus. Karena itu rumput bersin, Dunkov. Hela melindungi diri dari rumput bersin dengan menjentikkan jarinya. Sementara Dunkov tetap bersin-bersin. Sementara itu, sesuatu yang berkilau di antara pepohonan menarik perhatian mereka. Dunkov, diam-diam di sini. Aku akan melihat lebih dekat benda yang berkilau di sana itu. Ketika Hela perlahan mendekati benda berkilau itu, Putri Salju melihat kilauan yang sama di hutan itu. Prego, tunggu di sini. Kuperiksa apa sebenarnya benda aneh berkilau itu. Hidung Prego mulai mencium aroma tak menyenangkan. Aroma menyengat di sekitarnya.
Ia berusaha menghentikan langkah Putri Salju. Jangan cemas, Prego. Tidak ada apa-apa. Aku hanya akan memeriksa. Di satu sisi ada Putri Salju. Di sisi lain ada si jahat Hela yang berjalan perlahan. Begitu dekat, mereka menyadari bahwa benda berkilau itu adalah sebuah mahkota emas. Mahkota emas? Hah? Putri Salju? Hela? Hela bergerak lebih cepat daripada Putri Salju dan menyambar mahkota itu. Ini mahkotaku, milikku. Tidak ada yang boleh ambil. Jangan, Hela. Itu mahkota kerajaan. Hanya putri sejati yang boleh memakainya. Siapa yang membuat aturan bodoh itu? Hela tidak peduli. Ia meletakkan mahkota itu di kepalanya. Namun tidak ada yang terjadi. Bahkan tidak cocok dikenakannya. Ya, ini membuktikan mahkota ini cuma mahkota biasa saja. Yang mulia, itu karena Anda bukan putri sungguhan. Hah? Apa katamu? Itu aturan agung dari kita para putri. Hanya putri sejati yang mampu mempergunakan kekuatan dari mahkota itu. Kalau itu masalahnya, aku akan simpan mahkota ajaib ini. Takkan kuberikan kekuatan itu kepadamu, Putri Salju? Hela membawa mahkota itu dan mulai berlalu. Putri Salju yang malang tak kuasa melihatnya. Ia merasa penasaran dan menyusul Hela. Tunggu, jika kau berikan mahkota itu, aku akan beritahu rahasia kecantikanku. Apa? Masa iya? Sungguh, Prego, aku tidak pernah berbohong kan? Hela ingin mengetahui rahasia kecantikan Putri Salju lebih dari apapun di dunia ini. Baik, Putri. Tapi kau takkan mendapatkannya dengan mudah. Menggunakan kaca ajaib mungil dari kantongnya, Hela menciptakan 3 buah kotak identik. Diletakkannya mahkota dalam salah satu kotak, lalu kotak itu diputar-putar dan pindah tempat menggunakan cermin itu. Kau punya 3 kesempatan, Putri. Jika kau tak juga menemukan kotak yang benar, maka mahkotanya kusimpan selamanya. Putri Salju memperhatikan kotak-kotak itu, lalu memilih salah satunya. Pilihannya salah. Salah. Mahkota ada di kotak ini. Kau punya 2 kesempatan lagi, Putri. Kotak diacak kembali dengan cepat. Kali ini, dengan seksama Putri mengikuti arah kotak berisi mahkota. Lalu menjatuhkan pilihan begitu kotak berhenti. Namun, ia salah lagi. Mahkotanya di kotak ini. Sekarang tinggal 1 kesempatan, Putri. Kita harus lebih hati-hati, Prego. Kau perhatikan juga. Hela memasukkan mahkota dalam 1 kotak dan mengacaknya lagi dengan cermin ajaib. Putri Salju dan Prego dengan teliti memperhatikan kotak itu. Pada akhirnya, mereka menunjuk kotak yang sama dan menemukan mahkotanya. Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Akhirnya kami temukan. Kini serahkan mahkota itu pada pemilik sebenarnya. Aku, Hela. Tidak, tidak akan. Aku menemukannya lebih dulu. Itu milikku. Hela melemparkan sejumput rumput bersin ke arah Putri.
Prego melompat melindungi sang putri dan menangkap rumput itu dengan mulutnya. Lalu ia pun mulai bersin-bersin. Prego, kau harus makan beberapa buah stroberi liar. Aku yakin kau akan membaik. Saat melihat sekitar, Prego melihat stroberi liar di tangan Dankov. Dengan cepat ia berlari dan memakan stroberi di tangan Dankov. Apakah bagus untuk menghilangkan bersin? Kau harus menepati janji, Hela. Kalau tidak, tak akan kuberitahu rahasia kecantikanku. Hela teringat akan hasratnya mengetahui rahasia kecantikan putri. Dan akhirnya menyerahkan mahkota pada Putri Salju. Bentuknya tidak bagus juga dan sepertinya tidak punya kekuatan apapun. Ambillah. Ayolah putri, katakan. Apa yang membuatmu sangat cantik? Kau makan apa? Apa lumpur hitam? Atau kau pakai masker selai daun di wajah? Apa yang kau lakukan? Apa? Putri Salju dengan segala kecantikannya menatap Hela. Memberitahu rahasia kecantikannya seperti yang dijanjikan. Semua yang kau sebutkan salah. Rahasia kecantikanku adalah memiliki hati yang baik, Hela. Apa? Hati yang baik? Omong kosong. Rahasiaku terletak pada kebaikan hatiku dan kasih sayang mendalam pada sesama manusia, hewan dan alam, Hela. Aku tidak bohong. Setelah berkata-kata, Putri Salju menaiki kudanya Prego. Lalu dikenakannya mahkota itu, dan berkat kekuatan mahkota itu, ia menghilang dari pandangan. Temukan kebaikan dalam hatimu. Hela dan Dankov tak percaya dengan yang mereka lihat. Wah, mahkotanya punya kekuatan membuat tembus pandang. Bagaimana kutemukan kebaikan hati? Harus kulihat di buku manteraku segera. Minggirlah, Dankov. Putri Salju akhirnya kembali ke istana bersama mahkota di kepalanya. Disimpannya mahkota itu di tempat istimewa. Lalu menemui Pangeran Enzuan. Dan 7 kurcaci menyambutnya dengan gembira. Putri, apakah kau bawakan kami oleh-oleh stroberi liar? Sekarung besar stroberi liar menunggu kalian di kebun. Ayo kita makan. Ayo kita makan stroberi. Kita ke kebun. Ayo. Kau sangat bijaksana dan baik hati, Putri Salju. Setiap orang mampu berbuat baik, pangeranku. Kala Putri Salju dan orang-orang yang dikasihinya dengan gembira menikmati stroberi liar bersama, si jahat Hela berusaha membuat ramuan baik hati di guanya, pagi dan malam. Hampir selesai. Kurasa berhasil kali ini. Sayangnya ia gagal memahami bahwa ramuan apapun tak akan mampu menggantikan kebaikan sejati yang tulus dari hati. Alkisah, di negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis cantik bernama Putri Salju. Putri Salju senang berjalan-jalan di hutan bersama kudanya Prego, memetik bunga dan bernyanyi. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. 7 kurcaci yang tinggal bersamanya di kastil selalu berada di sisinya. Bahkan
mereka akan berbuat apa saja untuk membuatnya tertawa. Inilah aku, si periang. Haha, ups. Oh, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Satu tangan. Haha, tada. Oh, aduh. Bagus, periang. Kau berbakat sekali. Bum, 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 merang. Si ulung. Yang kau lihat adalah sapu tangan putih, Putri. Tapi ini sebenarnya adalah merpati putih. Tada! Kau hebat, ulung. Si pemarah, pemalu, si bodoh, dan pemalas. Ho, hey, yeah. Oh, aduh, berat sekali. Wow, luar biasa. Ups, aku tidak kuat lagi. Tubuh kalian berat sekali. Sepertinya aku tertidur. Bagus, bagus. Kalian selalu berhasil membuatku tertawa, 7 kurcaciku. Kau adalah putri kesayangan kami, Putri Salju. Kala Putri Salju menikmati waktunya bersama para kurcaci, si bodoh pergi diam-diam. Lalu mulai berjalan melalui koridor yang panjang di kastil. Aku memang bukan seorang putri, tapi aku ingin sekali mempergunakan kekuatan tembus pandang. Sementara si bodoh berjalan perlahan menuju mahkota kerajaan, Hela yang hidup di gua tengah hutan mengamati kehidupan istana dengan tatapan liciknya menggunakan bola kaca ajaib. Kenapa mereka gembira sekali? Dan Kof? Ya, ratuku. Hibur aku. Menghibur ya. Aku punya lelucon bagus, ratuku. Terdapat 3 orang pria. 1 petani, 1 datang dari kastil, 1 lagi dari kota. 1 punya kaki besar, lalu 1 lagi kakinya sedang, dan 1 lagi kakinya kecil. Mereka pergi ke tukang sepatu. Sudah. Aku tak menyuruhmu membuatku mengantuk. Hibur aku. Tapi Anda belum mendengar sampai akhir. Ceritanya lucu sekali, ratuku. Pergilah sana dan Kof. Oh, baiklah. Hela mengamati bola kacanya lagi. Matanya bersinar ketika dilihatnya si bodoh mengambil mahkota kerajaan. Mahkota kerajaan? Apa yang dilakukan si kurcaci di situ? Si bodoh diam-diam menggunakan mahkota kerajaan. Dan tiba-tiba ia menjadi tembus pandang. Tapi ia sendiri tak menyadarinya. Mana kekuatan tembus pandangnya? Tidak ada yang berubah. Menyaksikan itu, Hela terkejut. Sampai ia berbicara sendiri. Kupikir hanya putri yang memiliki kekuatan tembus pandang. Rupanya kurcaci juga bisa menggunakan kekuatan itu. Beberapa saat kemudian, si bodoh merasa mahkotanya tidak berguna dan mencoba melepaskannya. Namun, mahkota itu tersangkut di kepalanya. Oh, tidak. Tidak bisa lepas. Bagaimana ini? Oh, tidak. Ketika menyadari si bodoh tembus pandang, Hela punya ide. Biar aku tak bisa punya hati yang lebih baik dari milik Putri Salju dan menghancurkan kecantikannya, aku akan berubah menjadi kurcaci dan mengambil mahkota itu. Lalu aku bisa tembus pandang. Anda ratuku? Jadi kurcaci? Jadi pendek?
Ide yang bagus kan, Dunkov? Si bodoh meminta pertolongan yang lain untuk menanggalkan mahkotanya. Hei, mahkota ini nyangkut di kepala aku. Pemalu, pemalas, ulung. Hei. Mereka tak melihatku. Tidak, mahkotanya berhasil. Aku harus bagaimana? Aku selamanya jadi tembus pandang. Aku tak melihat si bodoh. Pergi kemana dia? Barusan tadi di sini, Putri. Oh, kawan-kawan. Itu cawan terbang atau aku mengada-ada? Hah? Ada yang melepas topiku? Oh, ada yang melepas topiku juga. Si bodoh mencoba memberi tanda pada kawan-kawannya bahwa ia berada di sana bersama mereka. Namun Putri dan Kurcaci malah jadi makin takut. Karena mereka tak mengerti. Sesuatu yang berbahaya sedang terjadi, teman-teman. Kita harus menemukan si bodoh. Bisa jadi hal buruk terjadi padanya. Kurcaci dan Putri meninggalkan aula kastil. Dan si bodoh mengejar mereka. Tunggu. Jangan pergi. Aku di sini. Putri dan kurcaci lain menuju ke kebun kastil, lalu mulai mencari si bodoh. Bodoh tidak ada di kastil, Putri. Sudah ku cari kemana-mana. Sebenarnya, si bodoh mengikuti mereka. Dan baru saja memasuki kebun kastil. Saat itulah, si pemalu melihat sekeranjang penuh apel melayang ke arah mereka. Lihat itu, keranjang apel terbang. Aku tidak percaya. Tidak, sekarang aku benar-benar takut. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi jika ada mantra jahat di sini, kita harus segera menyingkirkannya, Kurcaci. Si bodoh yang kini melihat Putri Salju dan para kurcaci ketakutan, punya ide saat itu juga. Ia meraih sebuah tongkat dari tanah. Oh, tongkat. Tongkat itu akan menyerang kita. Lari! Dan mulai menceritakan apa yang terjadi padanya dengan menggambarkannya di tanah. Kurcaci, tunggu, jangan pergi. Tongkat itu berusaha menjelaskan sesuatu. Dengan gambarnya, si bodoh menjelaskan bahwa mahkota tersangkut di kepalanya. Tidak bisa dilepaskan. Saat kurcaci lain memandangi goresan di tanah dengan bingung, Putri Salju mengerti kejadian sebenarnya. Itu si bodoh. Mahkota tersangkut di kepalanya. Itu sebabnya ia tembus pandang. Jangan kemana-mana, bodoh. Aku tahu kau bisa dengar kami. Kami akan menolongmu. Hei, 1, 2, 3. Berkat kawan-kawannya, si bodoh akhirnya bisa terlepas dari mahkota di kepalanya dan tubuhnya kembali tampak. Aku bersama kalian sejak tadi. Sepertinya terkait dengan keberadaanmu yang tak terlihat. Ngomong-ngomong, bukankah kekuatan tembus pandang dimiliki para putri saja, Putri Salju? Berkat si bodoh, Putri Salju dan Kurcaci mengetahui bahwa para putri maupun kurcaci sama-sama dapat mempergunakan kekuatan tembus pandang. Namun mereka belum mendengar kabar Hela yang telah lebih dulu mengetahui soal itu. Meski gagal menciptakan hati yang baik, tapi aku bisa berubah menjadi kurcaci dan memakai mahkota itu. Tak ada yang bisa menghalangi, Dunkov. Meski masih banyak yang belum diketahui di negeri ini,
Yang pasti orang berhati jahat akan selalu menggunakan segalanya untuk maksud buruk. Sementara seperti Putri Salju, orang berhati baik akan selalu melakukan hal yang baik. Karena segala jawab hanya akan berguna di saat itu.